Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, tutor mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya Arista Widya Andika Akbar dengan NIM 0533999876 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya terhadap tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja saya buka tugasnya. Baik, untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web adalah sebenarnya mirip pada tugas praktikum 2, namun web tersebut akan direfaktor menjadi sebuah bentuk view komponen dan template. Dengan struktur proyek view pada tugas praktik 3 adalah yang pertama indeks, lalu ada aset, lalu ada data, dan JavaScript serta template-nya. Berikut adalah pengerjaan tugas 3 saya. Yang pertama ada indeks. Di sini indeks adalah sebagai halaman awal atau halaman login di web. Lalu ada templates. Templates ini sebenarnya adalah uh, halaman untuk HTML-nya atau sebuah template untuk nantinya akan digerakkan oleh Vue.js. Untuk template di sini saya menggunakan dashboard yang pertama, lalu ada stock table yaitu untuk halaman stok bahan ajar, lalu tracking table HTML di sini untuk halaman tracking delivery order bahan ajar. Untuk Vue.js-nya di sini saya masukkan ke components, ada Vue.js, Vue komponen ini untuk yang halaman stok bahan ajar, lalu tracking delivery order, dan ini untuk data saja, data yang sudah diberikan di awal atau dummy-nya. Untuk data ini adalah data bahan ajar dalam bentuk JSON. Di sini data bahan ajar yang baru diberikan pada tugas 3. Untuk asetnya yaitu CSS, style CSS di sini untuk uh, memperindah tampilan web. Jadi, oke, langsung saya run webnya. Yang pertama ada halaman indeks. Seperti pada tugas-tugas sebelumnya, di halaman indeks ini memasukkan email dan password. Di sini data ini adalah data yang sesuai pada yang sudah diberikan di awal, yaitu di tugas 1 di file script.js. Untuk datanya di sini saya menggunakan yang Rina Wulandari dengan emailnya rina.ot@pasir.id dengan passwordnya Rina. Jadi, karena loginnya berhasil akan memunculkan eh, pemberitahuan login berhasil, lalu ada selamat datang Rina Wulandari. Jika gagal, misalnya passwordnya salah, akan memberi peringatan email atau password salah. Selanjutnya ke dashboard. Di sini yaitu ada templates berupa dashboard HTML untuk halaman dashboardnya. Hanya terdiri oleh bagian headnya, dashboard aplikasi, lalu bodinya hanya ada navigation bar. Navigation bar terdiri dari informasi bahan ajar, lalu tracking pengiriman, lalu di sini juga ada laporan yang ada drop buttonnya, lalu ada history transaksi. Setelah itu ada header, dashboard aplikasi sih, dengan greeting. Setelah itu kita ke halaman informasi bahan ajar. Informasi stok bahan ajar ini untuk template-nya saya menggunakan ini stock table HTML. Sini mulai dari uh, head title-nya, lalu dari uh, body-nya, yaitu header informasi stok bahan ajar. Lalu di sini juga terdiri dari filter.
Di filter ini bisa memfilter bahan ajar yang ada berdasarkan OPPJJUT-nya, lalu kategori mata kuliahnya, lalu apakah perlu di reorder atau tidak, dan atau bisa dari judul, bisa dari stok tertinggi nggak terendah, atau harga. Ini semua sesuai dengan codingan yang di sebelah kanan ini yang ada di VS Code saya. Lalu di sini terdapat juga untuk menambah bahan ajar baru. Menambah bahan ajar baru mulai dari bisa ditambah kode, judul, lalu kategorinya, UPPJJ, rak, quantity, lalu jumlah safety, dan di yang terakhir ini sesuai dengan di VS Code. Itu yang terakhir adalah daftar dari stok bahan ajar yang sudah ada. Dan daftar ini bisa diedit dengan edit stok, dari edit code, dari judulnya, quantity, dan catatan. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan filter. Misalnya BCC Jakarta, di sini yang muncul hanya yang Jakarta. Lalu misalnya kategori praktikum, hanya mata kuliah praktikum. Lalu reorder, hmm, kebetulan tidak ada bahan ajar yang kuantitasnya nol saat ini, tapi ketika kuantitasnya kurang dari 50, oh, mau kategori, kuantiti nol tidak ada, kalau kuantitinya kurang dari safety ada dua, lalu bila diurutkan dari judul, seperti ini, untuk menambah bahan ajar baru, bisa misalnya dengan di pilihan raknya misalnya, oh, di BCC-nya misalnya Padang, raknya 5, kuantitinya 23, safety-nya misalnya udah ditambah, jadi edit ditambahkan catatan. Hmm. Ini untuk webnya yang di halaman informasi stok bahan ajar. Tentunya untuk Vue.js-nya dapat di komponen JavaScript, di sini di PA Stock Table JavaScript. Dan untuk view komponennya, ini untuk filter, bagian filter, lalu ini untuk sortingnya atau daftar. Di sini ini untuk yang filter lagi, dimulai filter dari BPJJ, lalu kategori, lalu filter dari reorder, dan filter dari, ya, sorting dari judul. Lalu di sini ada ini daftar daftar stok bahan aja, mulai dari ini kan menggunakan ini fetching data dari data bahan ajar AJSON. Ya, mulai dari kode, judul, kategori, UPBCC, hingga catatan HTML. Jadi, nah itu ini untuk statusnya, status kosong, menipis. Untuk filter tadi, ini untuk mengedit, tapi untuk yang menambah bahan ajar, mulai dari kode, judul, kategori, UPBCC, dan misalnya, dan seterusnya. Itu untuk halaman yang informasi stok bahan ajar. Kembali ke bagian pengiriman. Di HTML-nya, di sini pertama ada head-nya, ada header, dan pengiriman bahan ajar.
Lalu ini untuk mencari delivery order, ini bisa bila misalnya nomor delivery ordernya tidak ditemukan akan ada peringatan. Delivery order yang bisa dicari ini sesuai dengan data di screen juga. Setelah itu bisa menambah delivery order dengan eh, tambah delivery order dengan mulai dari NIM, lalu nama, lalu ekspedisinya, setelah itu bayar ajar, hingga tanggal kirimnya. Nanti akan terotomatisasi total harganya. Ini ya, setelah itu ini adalah daftar delivery order. Jadi kita membuat delivery order baru. Kita cek sekarang dari mencari delivery order terlebih dahulu. Misalnya ini akan muncul delivery order milik Lina Wulandari. Sekarang generate dengan nomor saya. Ekspedisinya reguler, boleh pakai lupa, tanggal kirimnya. Oh, ya, ini harganya, harga terotomatisasi dari paket bahan aja. Coba di, harganya sudah terbuat di sini nomor 0002 karena 0001-nya sudah ada. Nah, ini muncul di daftar yang bawah. Sekarang bisa dicari juga. Sudah muncul delivery order baru. Untuk penjelasan dari view komponen CS-nya untuk yang packing bahan ajar ini, sebenarnya mulai dari ini bisa dari menambahkan dari ini nama, ekspedisi, pakai tanggal kirimnya. Contohnya ini juga untuk mengenerate nomor delivery ordernya bisa dari tanggal ini, tanggal awalnya, tahunnya, lalu prefixnya DO ini, tanggal. Nanti ketika di tracking sini dicari akan ada formatnya nomor itu lalu NIM, di sini. NIM, nama, lalu statusnya juga, tanggal kirim, pakai total, dan seterusnya. Ini yang sebenarnya menurut saya tugas 3 ini mirip seperti tugas 2 kemarin, hanya saja diubah atau direfaktor dalam bentuk view komponen dan template sesuai dengan permintaan di tugas 3. Jadi saya ulangi untuk templates-nya di sini yang pertama ada indeks HTML, lalu untuk templates-nya ada stop table HTML dan tracking HTML, dan saya tambahkan dashboard di awal untuk komponennya, stoknya dan trackingnya, serta ini ada data di awal. Lalu dan data yang digunakan pada tugas 3 ini adalah data bahan ajar CSS. Untuk memperindah tampilan websitenya menggunakan CSS. Baik, sekian penjelasan pengerjaan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web oleh saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon saran dan masukannya untuk tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya.